sekali dapat bertemu saudara semua di Warta Gereja Kristen Kalam Hidup. Selama pandemi COVID-19, ibadah akan dilaksanakan secara online, dan untuk liturgi serta renungan akan dikirimkan melalui grup WhatsApp Gereja Kristen Kalam Hidup. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang membutuhkan konseling, Bapak Ibu dapat menghubungi Pendeta Gideon Setiabudi. Bagi saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, atau pengucapan syukur, Anda dapat mengirimkan melalui rekening Gereja Kristen Kalam Hidup yang tertera di bawah ini. Dan tidak lupa juga nih, kita memiliki gerakan janji iman yang digunakan untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Warga jemaat yang ingin memberikan janji imannya, Anda dapat memberikan melalui rekening gereja yang tertera di bawah ini. Biarlah kita sebagai murid-murid Kristus senantiasa untuk terus mengucap syukur dan selalu menjaga kesehatan karena Tuhan telah melindungi kita dan menjaga kita sampai saat ini. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Pada hari ini kita bersyukur, bersukacita karena kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kita, sehingga pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah di gedung gereja ini secara bersama-sama. Itu semua karena kekuatan, sukacita yang daripada Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita sama-sama memulai ibadah kita, menaikkan setiap pujian kita untuk Tuhan, mari kita mengambil sikap saat teduh. Kita siapkan hati kita, kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu teduh. Pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk kasih setia dan rahmat yang Kau berikan bagi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, dengan rasa syukur kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau memulai ibadah kami ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin menyertai ibadah ini dari awal hingga kami boleh akhiri ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan ya Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu nanti. Mampukan setiap kami untuk kami boleh mengerti, boleh memahami, serta boleh melakukan firman-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami juga mau menyerahkan ya Tuhan untuk setiap kami yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Apapun Tuhan yang menjadi tugas tanggung jawab kami, mampukan kami ya Tuhan untuk kami boleh melakukannya dengan setia. Dan dari awal hingga kami boleh mengakhiri pelayanan kami ini Tuhan, tanpa ada halangan atau hambatan suatu apapun Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan persekutuan kami, hidup kami sepenuhnya. Biarlah hati kami boleh tertuju kepadamu Tuhan, dan kami boleh memberikan pujian yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Saat ini kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan masih tetap berdiri. Saat ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau bersyukur karena kebaikan dan kasih setianya, karena hanya Dialah yang layak kita puji, layak kita sembah, karena Dialah Raja di atas segala raja. Mulia, sembah Raja mulia.
Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi kita katakan segala pujian syukur bagimu Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini yang boleh menjadi kekuatan kita, yang boleh menjadi penolong kita untuk kita boleh menjalani kehidupan kita hari demi hari. Pada saat ini kita mau sama-sama nyanyikan pujian yang mengatakan bahwa kita mau mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Ini hatiku mengasihimu. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu di dalam hidupku. Ini hatiku menyembahmu Tuhan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu di dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu di dalam hidupku. Sama-sama kita katakan. Hatiku mengasihimu,
Tuhan, nyanyikan lagu ini, hatiku menyembah-Mu Tuhan. Mari saudara sekalian, kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum sama-sama kita membaca dan merenungkan bagian daripada firman Tuhan pagi hari ini. Sungguh Tuhan, inilah menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami ingin mengerti Engkau, kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Sehingga kami boleh memahami isi hati-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau bagi setiap kami ketika Engkau menempatkan kami di tengah-tengah kehidupan ini. Berkati pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kami Tuhan tanpa kecuali. Sehingga setiap kami yang membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan boleh sungguh-sungguh diberkati, boleh sungguh-sungguh dikuatkan. Bahkan kami bukan menjadi pendengar yang baik, tetapi kami menjadi pelaku firman yang menyenangkan hati Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap ruangan hati kami, dan juga setiap ruangan tempat di mana kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya boleh sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Ini adalah minggu kedua di mana kita boleh bersama-sama beribadah secara offline ya. Bapak Ibu, kita tetap bersabar ya, mengikuti protokol yang berlaku. Ya, karena hari ini kita juga masih melihat penambahan yang cukup pesat ya untuk kasus Covid ini. Ya, kita berdoa Tuhan tolong agar semuanya boleh cepat berlalu. Baik Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini adalah Tuhan melihat hati dan pikiranmu. Mari kita buka di dalam Kisah Rasul pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan?
Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah semua jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin memulainya dengan satu kata, ya, yaitu yang namanya adalah kehormatan. Kira-kira ketika Bapak Ibu mendengar kata ini, apa yang muncul dalam pikiran Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu memerlukan yang namanya kehormatan, pujian, ditinggikan, ya, diagungkan? Apakah Bapak Ibu perlu? Kalau yang bilang tidak perlu bohong, ya. Perlu, buktinya sederhana. Kalau Bapak Ibu dipuji, hatinya senang nggak? Senang pasti, berarti Bapak Ibu perlu, ya. Ya, kenapa hal ini terjadi? Ya, kenapa semua manusia begitu perlu dengan yang namanya kehormatan, pujian, keagungan, ditinggikan? Bapak Ibu, kalau kita mau selidiki, hal ini muncul yaitu ketika manusia jatuh di dalam dosa. Ingat, Hawa dan Adam dicobai oleh si ular dengan diiming-imingkan apa? Engkau akan menjadi Tuhan. Perhatikan, pola pikir Adam dan Hawa dipengaruhi oleh perkataan si ular ini. Kamu akan menjadi Tuhan. Kalau kamu menjadi Tuhan, kamu akan menjadi posisi yang tinggi, kamu akan dipuji, kamu akan diagungkan, kamu bisa melakukan segala sesuatu. Dan rupanya, ya, Hawa tertarik dengan omongan si ular, dan akhirnya dia mengambil buah itu, dia makan dan diberikan kepada Adam, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu apa hubungannya dengan firman Tuhan yang baru kita baca tentang Ananias dan Safira? Mari kita akan melihat sama-sama, ya. Kita akan coba lihat apakah ada hubungannya kehormatan dengan cerita daripada firman Tuhan yang kita sudah baca. Dikatakan dari firman Tuhan itu bahwa Ananias dan Safira menjual sebidang tanah, kemudian uangnya ini sebagian ditahan, sebagian lagi diserahkan kepada rasul-rasul. Untuk apa? Supaya uang ini dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Pertanyaannya, apakah salah yang dilakukan oleh Ananias dan Safira? Bukankah dalam Filipi 2 ayat 3 dan 4 Bapak Ibu akan menemukan bahwa kita diminta jangan hanya mementingkan diri sendiri. Kita harus memikirkan orang lain. Nah, sekarang Ananias Safira memikirkan orang lain. Salah enggak? Kalau dia tidak salah, kenapa dia ditegur oleh Petrus saat itu? Nah, Bapak Ibu, mari kita coba lihat, seliti. Ya, ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Ananias Safira. Ya, saya secara cepat aja untuk singgung ini. Saya percaya Bapak Ibu sudah sering mendengar kisah ini. Ya. Ada 3 hal kesalahannya, yaitu yang pertama, Ananias Safira tidak jujur alias pura-pura. Pikiran dan hatinya tidak lurus. Ketika dia mempersembahkan itu, dia tidak lurus, fokus hanya ini untuk dibagikan kepada orang lain. Tidak. Kalau kata pepatah, ada udang di balik kerupuk, ya, jadi rasanya enak, ya. Nah, ini ada udang di batu. Ada sesuatu yang tersembunyi, ada keinginan dari hatinya, dari pikirannya yang tersembunyi melalui pemberian ini. Ya, Bapak Ibu bisa melihat di dalam Matius 23 ayat 5, di situ dengan jelas Tuhan Yesus menyinggung bahwa mereka melakukan seolah-olah untuk mendapatkan pujian. Hatinya Tuhan Yesus menegur apa yang dilakukan oleh orang Farisi tidak tulus, tidak sungguh-sungguh. Mereka melakukan seolah-olah baik dengan begitu luar biasa,
tapi sebenarnya hati mereka nggak tulus. Mereka rindu untuk dipuji, diagungkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tamak. Mereka tamak. Padahal tanah itu milik siapa? Milik mereka. Ya, tanah itu milik mereka, tetapi mereka menahan dan mereka menyerahkan sebagian. Lalu tamaknya di mana? Mereka ingin mendapatkan uang ini, mereka juga ingin mendapatkan pujian. Mereka nggak mau rugi, kata orang sekarang mah, ya, nggak mau rugi, mau untungnya besar, ya, keluarnya sedikit, dapatnya banyak, ya. Nah, yang ketiga, ya Bapak Ibu nanti bisa lihat di Hosea 10 ayat 2 itu disinggung di situ, ya, bahwa licik katanya. Hosea 10 ayat 2 kata mereka licik, orang-orang begini, tamak, ya. Yang ketiga, mereka mengingkari Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka sendiri. Yeremia 5 ayat 11-12 di situ dikatakan bahwa bangsa Israel berlaku tidak setia dan mengingkari Tuhan. Inilah yang dilakukan Ananias Safira juga. Dia mengingkari keberadaan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Dia lupa ketika dia melakukan, berkata, ini benar, tanah yang saya jual segini jumlahnya. Dia lupa kalau Roh Kudus ada di dalam dirinya. Dia mengingkari hal itu. Bapak Ibu, saudara sekalian, lalu apa hubungannya tadi ke kehormatan? Rupanya kalau Bapak Ibu lihat firman Tuhan ini, ya, di situ dikatakan ada seorang lain. Berarti sebelumnya ada yang melakukan seperti ini, menjual tanah dan menyerahkan uangnya kepada rasul untuk dibagikan kepada orang banyak. Siapa orang ini? Bapak Ibu lihat di pasal keempat ayat terakhir. Di situ ada seorang yang bernama Yusuf atau disebut Barabas. Dia menjual tanah dan menyerahkan semua hasilnya. Apa bedanya? Coba Bapak Ibu pikirkan, lihat, ya, apa bedanya Barabas dengan Ananias dan Safira? Sama-sama punya ladang, sama-sama menjual dan menyerahkan. Apa bedanya? Bapak Ibu perhatikan, kalau Barabas dia dipuji, dia mendapat pujian bukan karena kerinduan dia. Pikirannya polos. Pikirannya hanya tertuju pada saya diberkati, saya punya sebidang tanah, saya jual, saya serahkan kepada rasul untuk dibagikan kepada orang yang memerlukannya. Dia tidak ada di dalam pikiran hatinya untuk mencari kehormatan. Berbeda dengan Ananias, dia ingin mendapatkan kehormatan. Kenapa? Karena dia melihat Barabas ketika melakukan, Barabas dipuji. Luar biasa ya Barabas ini ya. Kok baik hati ya. Rupanya ini muncul dalam pikiran dan hatinya supaya dia juga mendapat pujian. Inilah yang dilakukan. Maka itu Ananias Safira ditegur oleh Petrus. Petrus mengingatkan bahwa setan sudah memenuhi hatinya untuk berbohong atau menipu. Tetapi Ananias, perhatikan, Ananias dan Safira tidak menggubris itu. Dia tetap melakukannya. Dia nggak pedulikan Roh Kudus yang ada di dalamnya. Mungkin saat itu mengatakan jangan lakukan itu. Dia nggak peduli. Dia tetap lakukan itu. Bapak Ibu, dan kita bisa melihat akibatnya. Kematian menimpa kehidupan mereka. Karena mereka sudah membohongi Roh Kudus. Saudara dan saya bisa membohongi manusia sesama kita. Tetapi kita tidak bisa membohongi Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu, untuk hal ini saya teringat satu lagu lama. Ini sebenarnya lagu ini diciptakan oleh sahabat daripada cici saya waktu sama-sama kuliah teologi di Salatiga. Ya, lagu ini kata-katanya begini. Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Jawablah itu di hadapannya.
Dia yang maha tahu isi hatimu. Benarkah engkau mengasihinya? Bukan sekedar ucapan yang keluar dari bibir, tetapi lain di dalam hati. Lagu ini melekat terus dalam hati dan pikiran saya. Saya terkesan dengan kata-kata ini karena menegur kehidupan saya dulu. Saya dulu rajin datang ke gereja. Papa saya adalah hamba Tuhan. Tetapi keluar daripada kehidupan sehari, saya luar biasa nakalnya. Saya bergaul dengan geng. Udah kelakuan saya gak benar. Tapi ketika lagu ini, saya mendapatkan ini mengubah pola pikir dan hati saya. Bahwa saya tidak jujur di hadapan Tuhan. Tuhan tahu. Saya ngomong di gereja, Tuhan saya mengasihi engkau. Itu bibir, tapi pikiran dan hati saya tidak sama. Tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh. Ya, Bapak Ibu hati-hati. Ini lagu ini begitu luar biasa menyentuh hati saya. Dan inilah yang seperti Tuhan Yesus singgung dalam Matius 23 ayat 5. Jangan kau melakukan perbuatan untuk mencari pujian berbeda dengan hati dan pikiranmu. Tapi lakukanlah dengan tulus. Mengapa Bapak Ibu? Nah ini yang perlu kita perhatikan. Bahwa hati dan pikiran tidak mengajarkan apa yang benar. Sekali lagi saya katakan. Hati dan pikiran tidak mengajarkan apa yang benar. Lalu apa fungsi hati dan pikiran? Hati dan pikiran hanya mendorong kita untuk memilih melakukan mana yang benar. Paham Bapak Ibu? Jadi hati pikiran tidak mengajarkan kebenaran. Hati dan pikiran tetapi mendorong kita. Ya, mendorong kita untuk memilih mana yang benar. Contohnya sederhananya begini Bapak Ibu. Ya. Sekarang kalau saya berkata, Bapak Ibu percayalah Tuhan ada. Bapak Ibu percaya enggak? Mungkin di sini ada manggut-manggut, tapi ada juga yang mikir, benar enggak sih Tuhan ada? Ya. Nah, pikiran ini dan hati ini connect, akhirnya pikiran ini mendorong kita. Udah itu benar, percaya. Nah, disinilah Bapak Ibu, hati dan pikiran ini mendorong kita untuk memilih. Percaya enggak bahwa Tuhan itu ada? Dia tidak mengajarkan kebenaran, tapi dia mendorong untuk saudara dan saya memilih. Ya, karena itu kenapa? Nah, ini yang dikatakan Jerry. Ya, Jerry White mengatakan, hati pikiran yang selalu berupaya membenarkan perbuatan-perbuatan kita akan membuat hati dan pikiran kita lekas tumpul. Artinya hati-hati dengan hati pikiran ini. Kalau saudara dan saya tidak mau mengasah, melatih pikiran dan hati kita ini diarahkan terus, difokuskan terus kepada kebenaran yang sesungguhnya. Bahkan sebaliknya saudara membawa pikiran dan hati ini kepada satu tindakan yang mengatakan, ini yang saya perbuat adalah benar. Saya tidak peduli yang lain, pokoknya ini benar. Ketika kita fokus kepada itu, ketika kita melakukan itu secara terus-menerus, maka Jerry White mengatakan, lama-kelamaan hati dan pikiranmu menjadi tumpul, sehingga saudara dan saya akan sulit menerima kebenaran yang sesungguhnya, yaitu firman Allah. Ini adalah kebenaran yang absolut, yang sesungguhnya. Karena kita terlatih kepada kehidupan. Dunia mengajarkan bukan kebenaran. Kebenaran apa yang kau lakukan itu baik, itulah kebenaran, itu yang benar. Tapi Tuhan bilang apa yang saudara dan saya lakukan belum tentu itu benar di hadapan Tuhan. Belum tentu itu yang Tuhan mau. Ya, jadi ada kontradiksi di dalam pikiran dan hati kita. Dunia membawa kita untuk percaya, lakukan apa yang kau suka, itu adalah benar. Tetapi Allah mendorong kita, membawa pikiran kita untuk mempercayai Dia. Ini loh kebenaran sesungguhnya. Keputusannya ada di siapa? Ada di saudara dan saya. Ananias dan Safira sudah diingatkan oleh Rasul Petrus. Ingat, dosa sudah ada di dalam hatimu. Tetapi pikiran dan hati Ananias mendorong untuk tetap melakukan apa yang dia
sudah pikirkan, rencanakan bersama istrinya. Dia mengindahkan apa yang Roh Kudus ajarkan. Jangan lakukan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kita mesti hati-hati dengan pikiran dan hati kita. Kita mesti jaga dengan baik. Nah, bagaimana supaya hati dan pikiran kita bisa terkontrol, bisa selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, semua berkenan kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, Kolose pasal 3 ayat 2, di situ dikatakan bahwa pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bahasa lain memakai kata, tetapkanlah pikiranmu di dalam perkara yang di atas, jangan di dalam perkara yang di bumi. Artinya sekali lagi, keputusan ada di tangan saudara dan saya. Mau nggak hari ini kita menetapkan untuk kita memikirkan tentang Tuhan. Tadi lagu pujiannya kan, saya ingin mengenal Tuhan, ingin mengerti. Kalau saudara ingin mengenal dan mengerti, maka saudara dan saya harus menetapkan hati dan pikiran kita terfokus kepada Dia. Tertuju kepada Dia. Kalau tidak, kita tidak akan bisa memikirkan perkara yang di atas. Kita akan ke bawah arus. Ya, kalau saudara bisa lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 tentang iman, di situ berbicara, di situ diperlihatkan tokoh-tokoh Alkitabnya memiliki iman yang luar biasa. Yang mereka hati dan pikirannya terkonek dengan apa yang Tuhan mau. Jadi apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka renungkan, semuanya selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di situ ada Abraham, ya, ada tokoh-tokoh yang lainnya. Saudara bisa perhatikan di situ contoh-contohnya. Tetapi yang menarik bagi saya adalah Ibrani 5 ayat 12 sampai 13. Kenapa menarik? Menariknya begini Bapak Ibu. Gereja kita berusia berapa tahun? Udah kelihatan di situ. Tadi mesti ditutup dulu ya. Jadi ditanya ya. Udah kelihatan berapa tahun? 44. Saya ingin tanya. Kalau hitungan dunia, usia di atas 40 itu harusnya bagaimana? Orangnya seperti bagaimana? Sudah menikah. Ya, udah pasti ya. Yang dunia, konsep di dunia itu kalau usia udah 40 itu harusnya posisi orang tersebut sudah dalam posisi mapan. Settle usia 40 itu. 40 sampai 50 settle katanya. Karena kalau lebih dari itu nanti susah buat bisa menjadi seorang yang mandiri. Settle itu. Ya, setuju? Setuju dengan konsep ini? Setuju? Tapi banyak yang juga yang usianya lihat 50 baru maju ya. Ya, Bapak Ibu, Ibrani 5 ayat 12 ayat 13 ini saya pikir selaras juga. Artinya kan kalau dunia konsepin 40 sampai 50 udah settle. Kenapa? Karena usianya sudah semakin dewasa. Sudah memahami seluk-beluk kehidupan ini. Ya kan? Bagaimana melangkah, bagaimana membangun keluarga, bagaimana saya bertindak sebagai seorang pria atau seorang wanita. Nah, harusnya kalau kita dihitung gereja kita usia 44 ini, harusnya gereja kita menjadi satu gereja yang kuat, yang kokoh. Betul nggak? Settle, mandiri. Betul nggak? Tapi mari kita renungkan bersama, bagaimana kondisi gereja kita sekarang ini. Apakah menurut Bapak Ibu sudah settle? Sudah mandiri? Yang menjawab Bapak Ibu ya. Tapi kita mau melihat, Ibrani 5 ayat 11, ayat 12, 13 mengatakan begini. Ya, atau kita baca aja ya. Kita baca ya. Ibrani 5 ayat 12, 13 berkata begini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dan pernyataan Allah
dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ibrani mengingatkan, seharusnya dalam usia ini kita sudah dipandang seorang dewasa, yang seharusnya kita sudah mengajarkan, menjadi panutan, menjadi teladan bagi anak-anak di bawah usia kita. Iya kan? Karena kita sudah dewasa dan makanan kita berbeda. Harusnya kita makanannya nggak minum susu terus. Berbeda dengan bayi. Bayi kan terusnya dikasih susu, terus yang cair terus. Harusnya kita sudah makan yang lebih lagi. Apakah Bapak Ibu mau dikasih susu terus menerus? Saya boleh bertanya, kalau di hadapan Bapak Ibu nih, ini adanya kan puding. Kalau saya ganti misalnya, di sebelah sini puding, di sebelah sini stik. Os, yang enak tuh. Terus dagingnya daging Australia lagi. Kasih, saudara mau pilih yang mana? Ya, saya percaya saudara pasti pilih stik dong. Wah, itu kan enak, ya kan? Ya. Kenapa? Karena kita kan berpikir sudah dewasa. Ini makanan saya, itu bukan. Nah, firman Tuhan mengajar harusnya kita sudah dewasa ini. Harus pikiran kita juga udah berubah. Pola hati kita berubah. Tidak lagi seperti anak-anak yang maunya diajarkan terus dicekokin terus. Harusnya kita ini sudah melangkah keluar mengajarkan. Menjadi gereja yang keluar memberkati. Menjadi gereja yang memuridkan keluar. Bukan lagi menjadi satu gereja yang terus ada di dalam. Karena kita udah 44 tahun udah usianya. Dan setiap pribadi kita harus menyadari. Setiap kita sebagai gereja Tuhan. Saudara sudah berapa lama mengenal Tuhan? Mungkin di sini ada yang dari kecil. Mungkin sudah ada yang 10 tahun, 5 tahun. Seharusnya semakin lama kita menjadi orang Kristen, semakin lama kita beribadah bersama-sama, membaca firman, pengenalan kita, pengertian kita harusnya bertambah kepada Yesus. Seharusnya kita semakin memahami bahwa saya bukan manusia biasa saja. Karena Tuhan tidak menciptakan saudara dan saya menjadi orang biasa. Tetapi saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan di atas rata-rata. Artinya Tuhan sudah tanamkan kemampuan yang begitu luar biasa kepada saudara dan saya. Hikmat, talenta, Tuhan sudah berikan. Pertanyaannya semakin usia bertambah, harusnya kita mengembangkan ini semua dengan baik bagi kemuliaan Tuhan. Tapi pertanyaan di mana itu semua? Hikmat, talenta, kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Di mana itu? Sudahkah kita kembangin? Atau kita keep seperti hamba yang jahat itu? Karena dia berpikir, dia punya pola pikir bahwa tuannya jahat, maka itu dia simpan. Apakah kita seperti itu menyimpan? Karena kita pikir Tuhan kita jahat, apakah Tuhan kita jahat? Tidak. Tuhan adalah Tuhan yang baik, tapi dia juga adalah Tuhan yang adil. Saudara tidak bisa mengembangkan, diambil daripada kita, apa yang sudah dia berikan. Ya, Bapak Ibu, mari kita mesti ingat, kita punya kemampuan. Jangan buat sedih Tuhan, jangan mengingkari kata Yeremia Tuhan. Contoh sederhananya bagaimana mengingkari? Saudara tahu bahwa saudara bisa melakukan, bahwa saudara punya kemampuan lebih lagi. Tetapi saudara berkata, saya tidak bisa lagi. Ini cukup buat saya. Sebenarnya hal itu saudara sedang mengingkari Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kau sekali lagi di atas rata-rata. Tuhan memberikan kemampuan. Tuhan bisa menolong saudara, mengangkat saudara, melakukan lebih dan lebih lagi. Ya, Bapak Ibu,
hati-hati dengan hati dan pikiran kita. Seharusnya bertambah, kita semakin mengenal dia, kita semakin memahami dia. Ya, Bapak Ibu, ini selama pandemik ada beberapa kejadian, ya. Salah satunya ini yang lucu, anak saya yang paling kecil, ya, An. Berapa waktu yang lalu istri saya beli jeruk, kurang lebih 2 kilo ya, 2 kilo jeruk, kok cepat habis, kemana jeruknya? Kami bingung, ternyata jeruknya dia peres, dia ambil botol, bekas minuman, dia tuang ke botol, dia jual ke temennya. Dijualnya tahu berapa Bapak Ibu sebotol? 5.000, laris Bapak Ibu. Sampai orang tua di komplek pada bilang, ini murah, enak. Ya terang aja jeruknya asli semuanya, jeruknya banyak, dijualnya cuma 5.000, 5 kilo habis Bapak Ibu. Terus bikin lagi 10 kilo, beli lagi, habis Bapak Ibu. Sehari dia bisa jual 20-30 botol. Kami di rumah, cicinya kokonya pada ribut, rugi. Kalau pola pikir dagang kan rugi, hitungannya. Ya kan? Anak saya malah bilang, ini dijualnya harusnya 10.000 ya. Harusnya jual 10.000 sebotol begini, kurang lebih 300 mili botolnya. Dan itu jeruknya asli. Tapi kami berpikir, udah gak apa-apa. Ini kan buat adik kamu biar seneng, dia jadi bisa menikmati. Kalau dilarang kan nanti dia marah. Ya ini udah nikmati gak apa-apa, kasih aja. Toh kita juga memberkati anak-anak di sekitar komplek. Ya, Bapak Ibu sederhana. Kami belajar di situ. Kami diingetin, oh iya ya pola pikir, hati kami mesti jaga. Ya kan lucu kan kalau kami hamba Tuhan, pola pikir kami pola pikir dagang. Cari cuan. Kan repot, betul? Amin? Kalau Bapak Ibu yang jualan ya perlu cari cuan. Ya. Kalau nggak cari cuan nanti nggak hidup. Ya, Bapak Ibu saudara sekali lagi jadi, mari kita mau belajar hati-hati dengan hati dan pikiran kita. Yang harusnya terkonek terus dengan Tuhan. Ya, jaga. Jangan sampai kita ke bawah pengaruh daripada iblis. Untuk mengakhirinya, saya ingin sama-sama kita melihat perkataan ini. Kebaca nggak ya? Bapak Ibu bisa buka di dalam Mazmur 139 ayat 23. Ini adalah lagu pujian. Selidikilah aku. Ya, selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku sorong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Biarlah Bapak Ibu kita mau belajar seperti pemazmur. Semakin kita mengenal kepada Dia, semakin kita mewaspadai hati dan pikiran kita. Dan kita tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Kita butuh pertolongan Tuhan. Karena itu setiap hari, setiap saat kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan selidiki hati dan pikiranku. Kalau ada yang gak beres, koreksi Tuhan, perbaiki Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya mau menjadi orang yang lurus di hadapan-Mu Tuhan. Saya ingin menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Saya tidak mau melakukan apa yang mendukakan Engkau, mendukakan Roh Kudus. Tetapi saya mau melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, sambil musik menaikkan pujian ini, saya mengajak saudara dan saya merenungkan pujian ini. Bagaimana dengan hati pikiranmu? Ketika engkau datang ke gereja ini beribadah, apa yang ada di dalam pikiran dan hatimu? Ketika engkau duduk di dalam gedung gereja ini, apa yang muncul di dalam hati dan pikiranmu? Ketika engkau mendengar kebenaran firman Tuhan, apa yang berkecamuk di dalam hati dan pikiranmu? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau berfokus kepada Tuhan. Kita mau belajar berfokus kepada Dia. Kita nggak bisa tanpa pertolongan Dia. Sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu.
selidikilah aku. Selidiki aku, Benar Tuhan. lihat hati, Selidiki setiap hati dan pikiran kami Tuhan. apakah ku Karena kami percaya Engkau mengetahui sedalam-dalamnya Tuhan. Yesus, Di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi Tuhan. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tiada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat, kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu saudara sekalian, biarlah pujian ini boleh sekali lagi mengingatkan kita. Selidikilah hati kami Tuhan. Selidikilah pikiran kami Tuhan. Kalau ada hal yang tidak benar, luruskan. Karena kami mau setia ketika Engkau menjumpai kami Tuhan. Berkati Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Yang mengingatkan kepada setiap kami untuk kami mewaspadai hati dan pikiran kami Tuhan. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Kau Tuhan. Engkau mengetahui sedalam-dalamnya Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami tidak mau Tuhan, apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami ini Tuhan, mendukakan Engkau, mendukakan Roh Kudus Tuhan. Tetapi kami mau bawa hati dan pikiran kami ini Tuhan, untuk memikirkan hal-hal yang di atas Tuhan. Memikirkan tentang Engkau, pengenalan kami kepadamu Tuhan. Mengerti apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan, dengan bertambahnya usia, kami semakin dewasa secara fisik. Terlebih lagi kami semakin dewasa secara rohani. Dan pola pikir dan hati kami mengalami perubahan. Dan kami boleh semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini, maupun jemaat-Mu yang tidak bisa hadir Tuhan. Dan mereka beribadah di rumah. Tuhan juga berkati mereka Tuhan. Sehingga sungguh melalui kebenaran firman Tuhan ini, setiap kami Tuhan sudah mengalami perubahan. Pola pikir kami, pola hati kami Tuhan. Semuanya tertuju hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan semua ini. Amin. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini adalah hari yang spesial. Ya, tadi dikatakan Bapak Ibu kan ngelihat, saya tahu dari tadi saya perhatikan Bapak Ibu tertujunya bukan ke saya, bukan ke firman, lebih banyak tertuju kepada puding dan kue tar. Ya, sekali lagi kita mengucap syukur. Gereja kita sudah berusia 44 tahun. Tuhan pelihara, ya Tuhan sertai dengan segala problem yang terjadi. Dan sampai saat ini kita bisa tetap ada. Saya percaya itu semua karena pertolongan daripada Tuhan. Bapak Ibu, karena keterbatasan situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini, kita tidak bisa bikin acara, tidak bisa. Biasanya tadi saya dengar ada yang ngomong, seharusnya kita ada prasmanan yang makan sama-sama. Gitu. Ya, untuk pandemik ini prasmanannya makannya di rumah masing-masing. Bapak Ibu fotoin aja nanti pulang di rumah makanannya apa, kirim ke saya. Nanti saya doain supaya Bapak Ibu ingat. Ya. Oke? Bisa nggak? Oke. Ya.
Baik, Bapak Ibu, kita akan simbolik saja ya, secara cepat kita akan simbolik untuk tiup lilin. Ya, Bapak Ibu menaikkan pujian Happy Birthday. Nanti saya minta satu tokoh di kita ini yang harus maju, ya, yang akan meniup dengan caranya yang ajaib, ya, meniup dengan caranya yang ajaib, yaitu saya minta Bapak Sujanto Bakti sebagai ketua majelis. Ya, dengan cara yang ajaib. Ya karena kita nggak boleh kan. Ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang ya. Sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Makan. Kita akan sekali lagi berdoa ya Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, kita akan berdoa untuk mengucap syukur atas pimpinan penyertaan Tuhan. Saya minta Ibu Minian yang akan berdoa untuk HUT gereja. Kan gak boleh saya terus semua, harus gantian. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita. Sebelumnya kalau boleh berdiri dulu yuk. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah kemustahilan ini. Engkau mengizinkan kami ada di rumah Tuhan tepat pada waktu yang Tuhan sudah rencanakan. Dan kami bersyukur karena kami disadarkan bahwa gereja kami bukanlah milik kami. Gereja kami adalah milik Tuhan yang mempercayakan untuk hadir terlibat di dalam pertumbuhan rohani kami. Sehingga melalui pertumbuhan daripada usia gereja 44 tahun ini, Engkau juga boleh membawa diri kami semakin bertumbuh dewasa di dalam kerohanian kami, pengenalan kami, pengertian kami akan Engkau Tuhan. Dan kalau hari ini bukan hanya kami sebagai bagian dari gereja, tetapi pasangan kami, keluarga kami, anak-anak kami, bahkan saudara-saudara kami juga diberkati karena Engkau sudah memberkati kami terlebih dahulu. Sungguh Tuhan, kami bersyukur. Oleh karena itu, biarlah Tuhan, Engkau berkati setiap diri kami, agar pada waktu kami boleh menjadi bagian daripada tubuh Kristus melalui gereja Kalam Hidup ini, kami benar-benar boleh melakukan fungsi seperti yang Tuhan inginkan. Kami boleh bergerak bersama-sama, kami boleh menyuarakan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh melihat gereja Kalam Hidup bukan gereja yang mati. Gereja Kalam Hidup adalah gereja yang bertumbuh seiring dengan anugerah Tuhan, dan gereja Kalam Hidup menjadi satu gereja yang siap terus untuk memberkati kepada siapapun, kepada keluarga manapun yang Tuhan hadirkan di sekeliling kami. Karena kami adalah bagian daripada tubuh Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk para hamba Tuhan. Terima kasih untuk para majelis. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah berjeri lelah selama gereja ini bertumbuh. Biarlah peranan mereka, ambil bagian mereka di dalam pergerakan daripada pertumbuhan gereja ini. Engkau tidak melupakan, Engkau boleh mengingat, dan Engkau boleh terus menambah-nambahkan kerinduan. Bukan hanya berhenti kepada mereka, tetapi juga Engkau boleh memakai kami untuk boleh mengambil bagian di dalamnya kelak ke depan.
Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan kami juga terus berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah yang hari ini tidak bisa bersama dengan kami. Tuhan, Engkau juga memberkati mereka, memakai mereka, dan Engkau membuat mereka tidak pernah melupakan bahwa mereka adalah bagian daripada gereja tempat kami beribadah pada pagi hari ini, yaitu Gereja Kalam Hidup. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami memberkati dan kami sangat diberkati. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya berharap kita tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah. Sebelumnya saya ingin mengingatkan sesuai dengan protokol kesehatan, ya, protokol ibadah yang berlaku. Nanti Bapak Ibu di situ ada tanda yang tengah ke belakang. Jadi mulai dari belakang keluar satu-satu. Keluarnya satu-satu, sedangkan yang dari depan, tengah ke depan, keluarnya mulai dari sini. Ya, satu-satu. Jangan langsung semuanya, tapi satu-satu. Kita tetap mematuhi protokol karena kita juga tetap dilihat, tadi saya lihat juga ada dari aparat memantau. Kita dipantau terus semua. Jadi kita mau tetap teguhkan protokol bahwa kita orang percaya, kita punya pikiran dan hati yang terbuka. Kita merespon apa yang pemerintah mau untuk supaya COVID ini tidak menyebar, bahkan kita menghentikan penyebarannya. Inilah bagian kita tunjukkan. Kita bisa. Amin? Amin. Mari kita naikkan pujian dulu ya. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Karena begitu besar Engkau Allah yang sungguh luar biasa Tuhan. Pernyataan-Mu begitu nyata di dalam kehidupan kami. Secara khusus di dalam perjalanan kehidupan gereja kami Tuhan. 44 tahun Engkau pelihara, Engkau sertai, bahkan Engkau berkati Tuhan. Dan saat ini kami berdoa buat para tokoh Tuhan, pendiri gereja kami Tuhan. Secara khusus buat semua Grace Tuhan yang dalam kondisi lemah tubuh. Tuhan jamah Tuhan, berikan terus kekuatan, bahkan sukacita Tuhan melimpah di tengah-tengah kehidupannya Tuhan. Sehingga di tengah keterbatasannya dia boleh melihat bagaimana Tuhan memelihara perjalanan kehidupannya, bagaimana Tuhan memelihara pelayanannya, gereja yang mulai dirintis dan sampai saat ini boleh tetap ada. Semua karena kasih anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan berkati para jemaat-Mu juga Tuhan yang mengalami pergumulan di tengah-tengah kehidupan mereka. Engkau lawat mereka satu persatu Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan juga Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bahkan ada kemenangan, ada jalan keluar mereka boleh alami. Dan bagi jemaat-jemaat lainnya yang mengalami kelemahan tubuh, jamah, pulihkan, sembuhkan Tuhan. Secara khusus kami bersatu hati berdoa buat Ibu Louis Tuhan. Engkau jamah Tuhan, karena kami percaya Tuhan, mujizat itu ada. Kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga Tuhan.
Dan itu masih berlaku bagi setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan, yang percaya kepadamu, yang hati dan pikiran kami tertuju kepadamu Tuhan. Berkati Tuhan jamah, demikian juga jemaat yang lainnya mengalami kelemahan tubuh, Engkau juga jamah satu persatu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya setiap kami sudah diberkati. Dan kalau sebentar kami pulang, kami tidak sama ketika kami datang, karena kami sudah mengalami perubahan. Sikap hati kami berubah, pola pikir kami berubah. Dengan sendirinya perilaku kami juga akan mengalami perubahan. Dan semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai engkau mulai hari ini sampai seterusnya. Amin. Ibadah kita telah selesai, mari kita mengambil sikap saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.